Bayangin kalau ondel-ondel bisa ngeluarin jaring laba-laba dari tangannya, terus naik atas Monas cuma modal jaring doang. Tapi, endingnya malah gak ketebak dan bikin kita ngakak jungkir balik. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang di channel paling gokil yang isinya serba lucu, aneh, ajaib, dan pastinya bikin kalian ngakak seharian. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Jangan lupa ya buat like dulu videonya, komen yang banyak, dan subscribe buat kalian yang belum, biar kita makin semangat bikin konten lucu-lucu lainnya. Kalian juga bisa share video ini ke teman kalian yang lagi butuh hiburan biar ketawa bareng. Tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarga beliau di kolom komentar, biar video ini makin berkah dan hati kita makin adem. Jangan lupa tulis juga kalian nonton dari daerah mana, biar kita makin akrab dan rame komunitasnya. Pagi itu suasananya cerah banget. Matahari baru nongol dari balik atap rumah Bu Enah. Burung-burung mulai konser di kabel listrik, dan angin semilir bawa bau wangi daun pisang dari dapur tetangga. Disinilah kisah dimulai. Di sebuah kampung kecil di pinggiran Jakarta, tempat di mana kehidupan sehari-hari penuh warna, dan kejadian luar biasa bisa datang dari hal sepele, seperti nyapu halaman. Ondel-ondel Cimug, sang tokoh utama kita, baru bangun tidur. Rambutnya yang kriwil, walau dia ondel-ondel, tapi punya rambut kriwil kayak mie rebus kering. Masih berantakan. Matanya masih setengah 5 watt, tapi semangat pagi menyeruak dalam dirinya, karena semalam dia mimpi ikut lomba kebersihan RT, dan menang piala sapu emas. Terinspirasi mimpi itu, Cimug langsung ambil sapu ijo kebanggaannya yang dia kasih nama, Sapu Sakti Berkilau 99. Kenapa 99? Karena dia beli sapunya waktu harga diskon 99% di Pasar Loak. Dengan semangat membara, Cimug nyapu halaman rumahnya sambil bersenandung lagu dangdut remix yang dia bikin sendiri. Nyapu-nyapu hati, biar cinta bersih-berseri, cie. Tangan kanannya lincah nyapu daun-daun kering, sementara tangan kirinya megang termos teh manis anget. Biar nggak terlalu capek, katanya. Tetangga yang lewat cuma bisa senyum-senyum ngeliat kelakuan Cimug yang selalu penuh gaya, bahkan pas nyapu pun pakai kacamata hitam. Nyapu kok kayak mau konser, kata Pak RW yang lewat bawa koran. Tapi, di tengah semangatnya menyapu daun jambu dan kertas bekas undangan pernikahan, sesuatu yang mencurigakan mulai muncul. Di balik pot bunga plastik yang sudah miring, muncul gerakan aneh. Awalnya Cimug pikir itu cicak lagi olahraga pagi atau mungkin kodok nyasar. Tapi pas dia lihat lebih dekat, matanya langsung melotot kayak ketemu jin. Dari balik pot itu, keluar seekor laba-laba raksasa. Beneran raksasa. Ukurannya segede panci sup. Warnanya merah menyala dengan garis-garis hitam di punggungnya kayak zebra yang nyasar ke toko cat. Laba-laba itu nggak cuma besar, tapi juga punya mata banyak, 8 biji. Dan semuanya ngeliatin Cimug kayak mau ngajak ngobrol. Tapi sebelum Cimug bisa lari atau lempar sendal jepit, laba-laba itu langsung loncat dan kelegu. Menggigit tangan Cimug yang kanan, tepat di bagian antara ibu jari dan telunjuk. Wah arg, digigit. Digigit gue. Teriak Cimug sambil lompat-lompat kayak cacing kepanasan. Dia goyang-goyang tangan, berharap laba-labanya copot kayak permen karet. Tapi ternyata si laba-laba langsung menghilang, kayak ninja. Paf! Awalnya Cimug panik. Dia pikir tangannya bakal bengkak segede bola voli, atau tumbuh rambut kayak kaki laba-laba. Tapi anehnya, nggak ada luka. Justru tangannya terasa hangat. Hangatnya tuh aneh. Bukan kayak abis minum teh tapi kayak ada listrik kecil-kecil lari-lari di bawah kulit. Cimug megang tangannya sambil ngomel sendiri, ini kenapa ya, tangan gue kok kayak habis colokin charger. Dia mulai jalan mondar-mandir, deg-degan takut tangan jadi transparan atau tiba-tiba bisa nempel ke tembok. Tapi ya udah, dia pikir itu cuma perasaan doang, terus lanjut nyapu lagi. Tapi kemudian, dan ini yang paling gila, waktu dia iseng membentuk jari tengah dan telunjuknya ke dalam, kayak pose Spiderman gitu. Tiba-tiba keluar jaring dari tangannya. Beneran jaring. Bukan benang, bukan tisu, tapi jaring putih kuat kayak benang nilon premium kualitas sirkus. Ya ampun, gue jadi Spiderman KW, teriak Cimug sambil terbang ke belakang karena jaringnya mental ke dinding. Dia nempel ke pagar rumah Bu Siti. Bu Siti yang lagi nyapu halaman sebelah langsung jerit, Cimug kamu ngapain nempel di pagar saya? Cimug bingung. Saya juga nggak tahu, Bu. Tangan saya ngeluarin jaring sendiri, kayak ada remotenya gitu di badan saya.
Lalu dia coba sekali lagi, pose jari tengah dan telunjuk tekuk, dan bener aja. Swoosh. Jaring keluar kayak dispenser air. Mulailah eksperimen gila Cimug. Dia coba nyemprot jaring ke tiang jemuran dan menggantung diri di situ. Dia coba loncat-loncat dari satu pot ke pot lain. Terus mulai menyadari kalau dia bisa gerak cepat dan ringan, kayak punya tenaga ekstra. Badannya juga makin lentur. Waduh, ini MAH gue bukan ondel-ondel lagi, gue ini Spondelman, katanya sambil tertawa histeris. Dia langsung lari ke dalam rumah, buka laci, ambil sarung dan potong jadi selendang, terus dijadiin penutup muka. Lalu dia pakai tutup panci buat helm. Jadilah kostum superhero versi ekonomis. Biar low budget tapi high impact, katanya sambil bergaya di depan kaca. Di depan cermin dia berpose. Dengan kekuatan jaringku, aku akan menyapu kejahatan, menangkap maling, dan nyapu halaman RT. Tapi belum selesai gaya-gayaan, jaringnya keluar sendiri dan nempel ke lemari. Lemarinya ketarik sampai ambruk, dan Mama Cimug dari dapur langsung teriak, "Cimug, kamu apain lemari Mama?" Cimug gelagapan, "Ini jaring Mama, jaring." Lalu dia kabur keluar rumah sambil nempel-nempel di tembok tetangga. Warga sekitar mulai heboh. Itu ondel-ondel kenapa bisa naik tembok? Itu bukan ondel-ondel biasa, itu pahlawan baru, kata anak-anak kampung sambil heboh. Ada yang mulai rekam video, ada yang bikin konten TikTok dengan caption, "Ondel-ondel naik tembok viral lagi." Mulai dari situlah, hidup Cimug berubah. Dari sekadar ondel-ondel penghibur acara nikahan dan penyapu jalanan, kini dia jadi makhluk super berkekuatan laba-laba. Tapi semuanya berawal dari satu gigitan, seekor laba-laba raksasa yang entah dari mana asalnya. Setelah kejadian luar biasa itu, Cimug alias Spondelman mulai sadar bahwa hidupnya nggak akan sama lagi. Dulu dia cuma dikenal sebagai ondel-ondel paling ceria yang suka joget di hajatan sambil ngemil kue cucur. Sekarang dia bisa naik tembok, keluarin jaring, bahkan bisa salto ke belakang kayak atlet senam olimpiade. Tapi yang paling luar biasa, dan bikin geger sekampung, adalah waktu dia berhasil nempel di dinding rumah lantai 2 tanpa bantuan tangga. Warga histeris. Bahkan Ustaz Salim sampai ngelepas pecinya saking kagetnya, terus nanya, "Itu ondel-ondel apa cicak?" Cimug seneng banget dengan kemampuannya yang baru. Hari-harinya kini dipenuhi eksperimen jaring. Dia uji coba jaring buat narik sepeda, buat bikin ayunan, bahkan buat ngambil layangan putus di atap rumah tetangga. Bayangin, biasanya anak-anak minta tolong abang-abang naik genteng buat ambil layangan, sekarang cukup teriak, "Bang Cimug, layangannya nyangkut di pohon mangga AA." Cimug langsung swoosh, keluarin jaring dan kling. Layangan balik ke tangan anak-anak. Semua anak kecil langsung teriak, "Hidup Spondelman." Tapi karena namanya Spondelman masih baru, orang-orang bingung gimana cara manggil dia. Ada yang manggil Spider Ondel, ada yang bilang Man Ondel, dan ada juga yang malah nyebut dia Kalong Bebek. Pokoknya macem-macem deh. Sampai akhirnya Cimug bikin polling di grup WhatsApp warga. Hasilnya, 67% setuju namanya Spondelman, 23% pengen ondel jaring, dan sisanya pengen nama Mas Ganteng dari Langit. Tapi yang menang tetap Spondelman. Cimug pun langsung cetak stiker bertuliskan, "Spondelman, si penjaring kebaikan." Setiap hari, dia latihan terus. Dia manjat tembok, loncat dari pohon ke genteng, dan belajar cara ngeluarin jaring dengan tepat sasaran. Soalnya waktu awal-awal, jaringnya suka ngawur. Pernah waktu dia mau nyelamatin kucing tetangga yang nyangkut di balkon, jaringnya malah nyambit burung peliharaan Pak RT. Burungnya kabur, Pak RT ngamuk, Cimug minta maaf sambil ngasih bonus es mambo. Untung Pak RT doyan es mambo rasa kelapa muda, jadi marahnya reda. Nah, momen paling epik adalah saat Cimug nyoba naik ke gedung bertingkat. Iya beneran, dia mau uji coba kekuatan jaringnya dengan manjat gedung tinggi di pinggir kampung. Gedung itu dulunya kantor kosong, sekarang jadi tempat main anak-anak. Dengan penuh gaya, Cimug pasang selendang superhero-nya, pakai helm proyek warna merah, dan teriak, "Spondelman, beraksi." Dia tekuk jari tengah dan telunjuknya, swoosh. Jaring meluncur dan nempel ke lantai 2. Dia narik badannya pelan-pelan, dan naik. Warga ngumpul di bawah,
pada nonton sambil makan gorengan. Ada yang live di TikTok, ada yang rekam pakai HP jadul tapi semangatnya tetap juara. Anak-anak teriak, "Ayo Bang Cimug! Ayo Bang Cimug!" Cimug terus naik sampai ke lantai 5. Dia loncat-loncat di dinding, nempel-nempel, sampai akhirnya berdiri di atap gedung, nyebar jaring ke tiang listrik, dan jungkir balik di udara. Semua orang neriak, "Wohoh!" Tiba-tiba dari kejauhan, datang seekor laba-laba. Bukan yang gigit Cimug. Ini beda lagi. Laba-laba kali ini gigantis. Ukurannya kayak mobil pick-up. Warna ungu metalik. Kakinya 16. Iya, 16. Entah gimana caranya. Mungkin hasil mutasi, atau hasil kawin silang laba-laba sama truk. Pokoknya laba-laba ini datang sambil bawa tali, seperti ngajak boncengan. Tanpa pikir panjang, Cimug langsung loncat ke punggung laba-laba itu, dan dor. Mereka terbang melesat ke langit. Cimug teriak kegirangan, "Aku terbang!" Mereka meluncur melewati rumah-rumah warga, lewat atas warung bakso, melipir ke sawah, bahkan sempat mampir ke menara BTS buat nebeng sinyal wifi. Akhirnya, mereka sampai ke Monas. Iya benar, Monumen Nasional di Jakarta Pusat. Laba-laba raksasa itu ngeluarin jaring super besar kayak tali tambang kapal. Cimug pegang kuat-kuat, dan wus, mereka naik ke atas puncak Monas. Orang-orang di sekitar Monas bingung, itu ondel-ondel naik ke atas Monas. Satpam sempat mau manggil polisi, tapi pas lihat aksi heroik Cimug yang bergelantungan di angkasa, mereka malah ngeluarin HP dan ngerekam. Ada yang ngomong, "Ini kayak film Marvel versi Betawi ya." Cimug melambai dari atas, "Hai warga ibu kota, aku datang bukan untuk perang, tapi untuk membantu mengganti genteng-genteng bocor dengan jaring sakti." Dan bener aja, setelah aksi di Monas, Cimug balik ke kampung dan mulai beraksi sebagai tukang servis atap dadakan. Warga nggak perlu lagi panggil tukang panjat genteng. Cukup telepon spondelman, dan dengan jaringnya, dia bisa naik ke atap tanpa tangga. Dia nambal genteng bocor, angkat ember air, bahkan bantu jemur baju di tali yang putus. Semua orang senang, semua ibu-ibu bahagia, karena cucian mereka jadi cepat kering berkat bantuan spondelman. Yang lucu, saking seringnya membantu warga, Cimug sampai dapat julukan baru, Bang Jaring. Ada yang bikin lagu dangdut remix tentang dia, Bang Jaring, naik tembok hati yang kering, bahkan ada ibu-ibu yang minta tolong jaringin cucian, padahal itu bukan tugas superhero. Tapi Cimug tetap senyum, apapun demi rakyat. Setelah viral karena aksinya yang naik ke Monas pakai jaring laba-laba, kehidupan Cimug alias Spondelman berubah total. Sekarang, setiap pagi bukan lagi disambut suara ayam atau alarm dari HP jadul, tapi suara anak-anak teriak di depan rumah. "Bang Cimug, tolongin layangan. Bang Cimug, genteng bocor lagi nih." Bahkan ada anak yang nekat dateng sambil bawa ember, minta dibantuin ngisi air karena pompa rusak. Cimug cuma bisa geleng-geleng sambil senyum, ini MAH bukan kerjaan superhero, ini MAH tukang air. Tapi Cimug tetap semangat. Dia suka lihat warga senyum. Setiap sore dia patroli keliling kampung, pakai helm merah dan kostum ondel-ondel lengkap. Kadang dia bawa sapu lidi, buat jaga image bahwa dia masih ondel-ondel yang cinta kebersihan, walaupun sekarang bisa manjat tembok dan keluarin jaring. Yang lucu, jaringnya itu kadang nyangkut ke barang-barang gak penting. Pernah tuh dia niat nolongin anak kecil yang kejebak di loteng, jaringnya malah narik jemuran celana dalam emak-emak sekomplek. Langsung deh, emak-emak pada teriak, "Bang Cimug, itu celana GW." Cimug panik, "Waduh, maaf Bu." Bukan cuma warga kampung aja yang minta bantuan, kelurahan pun ikut-ikutan. Camat nelpon, minta Cimug bantu pasang spanduk 17-an di atas gapura. Karena nggak ada alat kren, mereka panggil Cimug. Dan bener aja, swos. Dalam hitungan detik, spanduk Dirgahayu RI ke-80 udah terpasang rapi. Warga langsung tepuk tangan. Bahkan ibu-ibu PKK sampai masak nasi uduk dan goreng tempe buat traktir Cimug. Tapi karena dia superhero, dia jawab dengan gaya dramatis, "Aku tak butuh nasi uduk. Aku hanya butuh keadilan dan sambal terasi." Aksi Cimug makin hari makin spektakuler. Suatu hari, seekor kucing nyangkut di pohon tinggi.
Biasanya warga naik tangga kayu atau manggil Pak Komar yang hobi panjat kelapa. Tapi sekarang, tinggal panggil Spondelman. Bang Cimug. Kucingku nyangkut di pohon rambutan. Tanpa banyak cincong, Cimug langsung tekuk dua jarinya. Swos. Jaring menempel ke dahan, dan dalam sekejap dia udah di atas pohon. Kucingnya selamat, tapi Cimug malah kejebak karena jaringnya nempel di rambutnya sendiri. Akhirnya dia turun pelan-pelan sambil garuk-garuk kepala. Haduh, jaring sendiri kok digulung ke jidat. Yang paling heboh adalah saat Cimug bantu warga di proyek perumahan. Ada rumah baru yang gentengnya bocor parah karena hujan lebat. Tukang bangunan udah angkat tangan karena nggak ada alat bantu naik. Akhirnya dipanggillah Cimug. Datanglah dia, dengan penuh wibawa, berdiri di depan rumah sambil nyeruput es teh. Setelah siap, dia langsung loncat, keluarin jaring. Wus, dan dalam 5 menit, genteng baru sudah terpasang. Tukang bangunan sampai ngeluarin kunci pas, terus nyerahin ke Cimug. Ini bang, lo aja yang lanjut proyeknya. Cimug jawab, wah jangan. Saya cuma ondel-ondel, bukan tukang bangunan, tapi sambil senyum bangga juga. Hari-hari Cimug makin absurd. Suatu malam, dia mimpi ketemu rombongan superhero dari seluruh dunia. Ada Spiderman, Batman, Iron Man, sampai Gatot Kaca. Mereka duduk di meja bundar kayak lagi rapat RW, terus Spiderman bilang, kita butuh kamu, Cimug. Dunia ini tidak hanya butuh hero, tapi juga hiburan rakyat. Batman manggut-manggut sambil nyeruput kopi, kostummu unik, gabungan seni dan kekuatan. Cimug bingung, ini rapat pahlawan atau mau manggung Lenongsih. Mereka semua ketawa, terus tiba-tiba Monas berubah jadi markas superhero, dan Cimug jadi pemimpin pasukan, pejuang jaring Nusantara. Lalu kejadian paling epik terjadi, saat Cimug diundang ke Istana Negara. Iya, istana beneran, bukan istana boneka. Presiden, yang mirip Pak De, undang dia buat kasih penghargaan atas jasa-jasa membantu warga. Terima kasih, Spondelman. Karena kamu, warga nggak perlu galau soal genteng bocor lagi. Cimug dikasih medali, difoto bareng, dan diajak naik helikopter buat muter-muter Jakarta. Dari atas, dia lihat kampungnya, senyum bahagia, dan teriak, ini semua untuk Indonesia. Tapi, saat helikopter lagi muter-muter, tiba-tiba langit jadi gelap. Ada petir menyambar. Cimug panik. Helikopter goyang-goyang. Pilot teriak, kita kehilangan kendali. Cimug siap keluarin jaring buat nyelamatin semuanya. Tapi anehnya, jaringnya gak keluar. Dia coba lagi. Swos, swos. Tapi nihil. Jaringnya gak bereaksi. Dia lihat ke bawah, ternyata dia udah bukan di helikopter lagi. Dia ada di kamar, di atas kasur, pakai sarung yang udah nyungsep ke lantai. Dan, terdengar suara keras, Cimug, bangun. Udah siang. Sekolah woi. Mata Cimug kebuka lebar. Nafasnya ngos-ngosan. Ternyata, semua cuma mimpi. Dia lihat tangannya, nggak ada jaring. Lihat kakinya, masih pakai kaos kaki bolong. Lihat dinding, nggak ada pohon, nggak ada laba-laba raksasa, apalagi Monas. Yang ada cuma mamanya udah berdiri bawa sapu lidi dan segelas air. Siap nyiram kalau Cimug nggak bangun juga. Mau jadi superhero apa jadi ikan asin? Sekolah napas sekolah. Cimug duduk di kasurnya, geleng-geleng kepala sambil ketawa. Yah, padahal tinggal dikasih beasiswa dari presiden, tapi dia tetap semangat. Walau itu cuma mimpi, dia yakin suatu hari nanti, mungkin aja, dia bisa jadi pahlawan sungguhan. Tapi untuk sekarang, lebih baik dia gosok gigi dulu dan siap-siap upacara bendera hari Senin. Pagi itu Cimug masih setengah ngantuk waktu jalan ke sekolah. Rambutnya acak-acakan, tasnya cuma diselempangin satu, dan seragamnya, yang seharusnya rapi, malah kancing atasnya belum dikancingin. Tapi yang bikin ngakak adalah, dia jalan sambil sesekali coba, nembak jaring, dari tangannya. Tiap belokan gang, dia bisik-bisik sendiri, swos, swos. Ah, kenapa gak keluar ya? Apa gara-gara belum sarapan? Anak-anak kecil yang ngelewatin dia pada nahan ketawa, Bang Cimug ngelindur kali ya. Sampai di sekolah,
Bukannya langsung baris upacara, Cimug malah naik ke tiang bendera dan berdiri kayak mau nyelamatin dunia. Guru olahraga, Pak Guntoro, udah siap tiup peluit, tapi langsung bengong ngeliat Cimug gelantungin diri pakai dasi merah putih. Cimug, turun. Ini bukan tiang Spider-Man, ini buat upacara. Teman-temannya tepuk tangan sambil ngerekam. Wah, Bang Spondelman masuk sekolah. Hore! Cimug pun akhirnya malu sendiri, turun sambil cengar-cengir. Maaf, Pak. Saya kira tiangnya bakal nyala kayak di mimpi. Di dalam kelas, kelakuan Cimug makin nyeleneh. Pas pelajaran matematika, Bu Sumarni nulis soal di papan. Jika satu atap rumah bocor bisa diperbaiki dalam 2 jam oleh tukang, berapa waktu yang dibutuhkan Spondelman yang bisa lompat dan masang genteng dalam 5 detik? Semua murid pada garuk-garuk kepala, tapi Cimug dengan pede jawab, Bu, jawabannya, gak perlu waktu. Karena saya tinggal swos. Langsung beres. Bu Sumarni ngelus dada. Cimug, tolong, ini ujian, bukan audisi Avengers. Saat istirahat, anak-anak pada ngumpul di kantin. Cimug duduk sendiri, masih sibuk ngeliatin jari-jarinya. Dia ngunyah gorengan tapi sesekali matanya melotot ke langit-langit kelas. Seolah-olah dia lagi memantau pergerakan musuh. Tiba-tiba dia loncat dari kursi dan naik ke meja. Teriak, ada monster di langit-langit. Aku akan menyelamatkan kalian. Semua anak langsung heboh. Ada yang ketawa sampai jatuh dari bangku, ada juga yang malah ikutan pura-pura sembunyi di bawah meja. Ibu kantin nyamperin sambil bawa sendok sayur. Kamu mau naik meja lagi? Mau saya tusuk pakai sendok karet? Satu sekolah akhirnya tahu bahwa Cimug pagi itu kesambet Spider-Man. Bahkan Pak Kepala Sekolah sampai masuk ke kelas dan panggil Cimug ke ruangannya. Tapi alih-alih dimarahin, beliau malah nanya, jadi, kamu serius pengen jadi pahlawan super? Cimug jawab, serius. Pak, saya udah mimpi manjat Monas dan bantu ibu-ibu masang genteng rumah. Kepala sekolah ngakak, kalau gitu mulai besok, kamu jadi ketua piket bersihin genteng mushola, ya? Anggap aja latihan. Cimug bingung. Hah? Lah ini MAH beneran disuruh jadi tukang genteng. Lucunya, semenjak kejadian itu, Cimug malah jadi terkenal di sekolah. Ada anak kelas 1 yang nyamperin sambil bawa gambar Spider-Man yang digambar ulang jadi Spondelman. Di gambarnya, kepala Spider-Man diganti topeng ondel-ondel lengkap dengan hiasan kertas warna-warni di kepalanya. Bawahnya ditulis, Cimug, pahlawan jaring kampung. Bahkan, sekolah sampai bikin lomba cosplay dadakan bertema superhero lokal, dan semua anak pengin jadi Spondelman. Ada yang pakai kostum dari kresek merah, ada yang pakai baju pramuka tapi dililit tali tambang biar kayak jaring. Ada juga yang bawa sapu lidi sambil teriak, aku siap bertarung. Sekolah jadi kayak ajang pencarian bakat campur karnaval 17-an. Cimug sih seneng, tapi juga heran. Ini kenapa orang-orang makin percaya gue beneran bisa jaring-jaringan? Ya? Bahkan di rumah, adiknya mulai manggil dia, Bang Spongel. Karena keseringan nonton video TikTok yang viral pas Cimug lompat dari atap warung waktu ngejar layangan. Video itu udah disunting orang jadi slow motion lengkap sama efek laser dari mata dan suara, wos-wos, kayak film action. Mamanya sampai bilang, kalau kamu bisa keluarin jaring beneran, tolong bersihin sarang laba-laba di kamar mandi belakang, ya? Malamnya, Cimug duduk di beranda rumah. Dia pegang sapu lidi sambil nyoret-nyoret di buku gambar, bikin logo Spondelman, gambar ondel-ondel pakai topeng Spider-Man tapi bawa sapu. Tulisannya, dengan kebersihan dan jaring kebajikan, aku menjaga kampung. Cimug ketawa sendiri. Ya ampun, kenapa sih gue bisa mimpi beginian? Tapi ya, seru juga. Andai beneran bisa, mungkin gue gak cuma bantu atap bocor, tapi juga bantu hati yang patah. Lalu dia bengong. Mikir, tapi jaring cinta gimana cara nembaknya ya? Belum sempat lanjut ngelamun, Cimug dengar suara dari dalam rumah. Cimug, cepat masuk. Besok ujian. Dia pun masuk, tapi di pintu dia nengok ke langit malam, lihat bulan terang. Dan di langit, ada laba-laba beneran lewat terbang pakai benangnya. Mata Cimug membesar. Loh? Apa jangan-jangan? Tapi pas dia lihat lagi, ternyata itu plastik resek nyangkut di kabel listrik. Aduh,
Kenapa sih hidup gue begini terus? Di tengah lamunan Cimug yang makin liar, ia mulai membayangkan misi-misi heroik selanjutnya. Kalau kemarin gue bantu masangin genteng rumah Pak RT, besok gue bakal selamatin kucing yang nyangkut di tiang listrik, terus bikin jembatan jaring buat anak-anak nyebrang kali, pikirnya. Ia pun kembali mengayunkan tangan, pura-pura melempar jaring ke pohon mangga depan rumah. Swosh, kling, gantung di situ dulu ya, jaringnya, biar nggak hilang. Namun suasana mendadak berubah jadi aneh. Tiba-tiba angin berembus kencang, dan langit malam berubah jadi ungu. Bintang-bintang berkedip-kedip kayak lampu disko, dan muncul bayangan besar laba-laba di bulan. Dari kejauhan terdengar suara, Cimug, saatnya kau ditugaskan ke misi lintas galaksi, dengan jaring supermu, kau akan jadi pahlawan jaring sejagat. Cimug langsung berdiri, jantungnya deg-degan, matanya membelalak. Aku siap. Aku akan menjadi Spondelman level galaksi. Lalu tiba-tiba, jret, suara keras kayak plastik robek terdengar. Jaringnya nempel ke Monas, dan dalam sekejap ia meluncur ke angkasa. Bumi terlihat kecil dari atas. Ia muter-muter kayak astronot di orbit. Tapi pas dia mulai mual dan muntah di angkasa, tiba-tiba Monasnya meledak jadi bantal. Wajahnya mental, tubuhnya terpelanting ke arah genteng rumah. Lalu, bug, dia mendarat keras di atas kasur, dan langsung terbangun dengan muka lecek dan iler netes ke bantal. Cimug, bangun. Jam segini masih molor aja. Ini udah jam 7. Sekolah. Teriakan mama menggema kayak alarm darurat. Mata Cimug langsung melek, setengah sadar, dan suara ibunya makin nyaring dari luar kamar. Kamu mau jadi pahlawan apa jadi ular kasur? Hah? Cimug bangkit pelan, mulutnya komat kamit. Apa? Tadi itu mimpi. Ia celingukan, nyari-nyari sapu, nyari jaring, nyari laba-laba, tapi semua normal. Kasur berantakan, bantal penuh iler, kipas angin muter pelan, dan di sudut kamar ada boneka laba-laba plastik yang udah ngelupas. Hah? Itu cuma mimpi. Matanya melebar, lalu dia pegang kepala sendiri dan jatuh terduduk di kasur sambil ngomong sendiri. Gue bener-bener yakin udah nyelamatin dunia semalam. Tapi yang paling lucu, meskipun sadar itu cuma mimpi, efek dari mimpi itu belum selesai. Begitu keluar kamar dengan muka baru bangun, Cimug jalan sambil ngeluarin tangan dan foya-foya. Swosh swosh. Mamanya nyeblak dia pakai sapu. Swosh apaan? Itu bukan jaring, itu sisa iler kamu. Cepetan mandi. Cimug langsung kabur ke kamar mandi sambil nahan tawa sendiri. Ya ampun, fix. Gue mimpi jadi Spondelman. Saat sarapan, dia masih terbawa suasana. Telur dadar di piring dia potong kayak ninja. Nasi uduk dibentuk lingkaran biar mirip sarang laba-laba. Adiknya yang kecil nanya, Bang, abang mimpi ngapain sih semalam? Abang ketawa-ketawa sambil ngomong, ayo kita selamatkan kampung. Cimug diam sebentar, lalu jawab sambil ngunyah, udah, Dik, itu urusan pahlawan. Misi rahasia. Berangkat ke sekolah, di jalan Cimug lihat genteng rumah tetangga bocor, dan iseng dia loncat-loncat kecil sambil bisik. Andai gue masih punya jaring, tapi kenyataannya, dia malah kepleset di paving yang licin, jatuh telentang, dan tasnya mental kena tukang sayur. Weh, mau jadi pahlawan kampung apa pahlawan gorengan? Teriak tukang sayur sambil ngejar dia pakai centong sayur. Cimug kabur sambil ketawa ngakak, pahlawan tidak pernah terlambat, hanya suka ngelamun. Sesampainya di sekolah, teman-temannya udah nunggu di gerbang. Salah satu temannya bilang, gue lihat video lu semalam di TikTok. Bang, lo ngeracau soal laba-laba gede dan jaring genteng? Itu udah FYP tau gak? Cimug kaget. Hah? Serius? Temannya nunjukin videonya. Ternyata malam sebelumnya, waktu tidur, Cimug ngigau dan adiknya iseng ngerekam. Videonya diunggah, dan viral. Komennya rame, akhirnya Spider-Man versi Betawi lahir. Demi apapun Bang Spondelman lucu banget. Dan ada yang nulis, jaringnya buat ngambil tahu bulat kayaknya nih. Cimug gak habis pikir. Fix, gue jadi terkenal karena ngigau mimpi aneh. Tapi yang bikin ngakak, guru BK panggil Cimug dan bilang, kita pertimbangkan buat bikin ekstrakurikuler, pahlawan lokal. Kamu bisa jadi ketuanya.
Tapi tolong jangan naik tiang bendera lagi ya. Cimug cengar-cengir. Siap, Bu. Saya janji, besok saya latihan di tiang jemuran aja. Nah, Sobat Cimug. Gimana? Kocak banget kan mimpi jadi spondelman itu? Dari yang awalnya cuma nyapu di halaman, digigit laba-laba, bisa nembak jaring, manjat Monas, sampai bantuin warga masang genteng, ujung-ujungnya malah ketiduran kesiangan dan jadi bahan ketawaan sekampung. Tapi justru dari mimpi lucu itu, Cimug jadi belajar bahwa pahlawan sejati nggak perlu jaring laba-laba, cukup niat baik dan keberanian bantu orang lain, walau dari hal kecil. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe buat dukung terus kisah seru dan gokil dari Cimug, si ondel-ondel catch. Tulis juga sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita. Dan jangan lupa tulis kalian dari daerah mana biar Cimug bisa sapa kalian satu persatu di video selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Siapa tahu nanti Cimug jadi ninja, astronot, atau malah ketemu hantu yang doyan es krim. WKKK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ingat, jangan tidur sambil makan gorengan ya. Nanti mimpinya malah jadi ketuker jadi tahu terbang. Wajah dengan air mata bahagia.